Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali pada video pembelajaran sejarah kelas 10 semester 1. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas mengenai cara berpikir sinkronik dalam ilmu sejarah. Kalau dalam video sebelumnya kita membahas tentang apa itu diakronik, maka pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai sinkronik. Sebelum kita memulai materi sinkronik, terlebih dahulu mari kita simak beberapa peristiwa yang terjadi pada krisis ekonomi di Indonesia pada tahun 1997. Ketika kita ingin membahas atau mengamati peristiwa dampak krisis ekonomi di Indonesia pada tahun 1997, itu salah satunya adalah melahirkan atau menimbulkan krisis sosial. Krisis sosialnya dalam bentuk kerusuhan sosial dan penjaraan. Nah, ketika kita membahas krisis ekonomi di Indonesia pada tahun 1997 ini, kita mendapati atau mengamati beberapa kerusuhan. Subjeknya atau strukturnya adalah polanya yang kita amati adalah kerusuhan dan penjaraan. Ternyata ada 3 tempat yang terjadi kerusuhan dan penjaraan, yaitu di Jakarta, di Surakarta, dan di Medan. Nah, ketika kita mengamati krisis ekonomi ini, dampaknya fokus yang kita amati adalah polanya, pola kerusuhan dan penjaraan di berbagai tempat. Nah, ketika kita berpikir seperti ini, maka ini adalah cara berpikir sinkronis, yang artinya adalah meluas dalam ruang, tetapi menyempit dalam waktu. Jadi, yang kita kaji itu wilayahnya luas, tetapi waktunya itu menyempit, hanya berfokus pada kerusuhannya saja, tidak penyebabnya apa, kenapa terjadi kerusuhan ini. Tidak, kita hanya berfokus pada kerusuhannya di 3 tempat. Maka seperti inilah bentuk dari cara berpikir sinkronis. Pengertian sinkronis. Sinkronik adalah suatu pendekatan yang meneliti gejala-gejala yang meluas dalam ruang, tetapi waktunya terbatas. Nah, seperti dalam ilustrasi tadi, ketika kita mengamati suatu gejala, gejala-gejala yang kita amati itu di beberapa tempat, jadi meluas. Tetapi waktunya tidak panjang, tidak dari awal sampai akhir. Kita hanya berfokus pada kerusuhannya, pada puncaknya saja, pada polanya saja. Makanya waktunya terbatas. Sinkronik ini berasal dari bahasa Yunani, sin artinya dengan, kronos yang berarti adalah waktu. Jadi dapat kita simpulkan bahwa pendekatan sinkronik itu menganalisa suatu tertentu pada saat tertentu, titik tetap pada waktunya. Jadi kita menganalisa suatu gejala, tadi gejala kerusuhan sosial. Pada saat tertentu tahun 97 saja, pada titik tetap waktunya, jadi hanya berfokus pada waktu 97 saja kerusuhan itu. Ini tidak berusaha membuat kesimpulan tentang perkembangan peristiwa yang berkontribusi pada saat ini, tetapi hanya menganalisis suatu kondisi seperti itu. Jadi tidak melihat perkembangan kerusuhannya berkembang sampai mana dan berkembang enggak sampai saat ini. Tidak. Kita hanya menganalisis peristiwa itu. Peristiwa itu, bagaimana jalannya peristiwa itu. Hanya berfokus pada kondisi itu. Konsep berpikir sinkronis cenderung menguraikan masalah-masalah atau pembahasan pada satu peristiwa, atau dapat dikatakan sinkronik cenderung meluas. Jadi hanya memikirkan satu peristiwa saja.
tidak menggabungkan beberapa peristiwa dalam urutan waktu, hanya satu peristiwa saja. Tetapi satu peristiwa itu diuraikan, dibahas secara detail. Nah, apa ciri-ciri berpikir sinkronik? Yang utama adalah mengkaji peristiwa yang terjadi di masa tertentu. Jadi dia hanya berfokus pada satu peristiwa saja, di satu waktu. Tidak seperti diakronik yang mengkaji beberapa peristiwa dalam rentetan waktu yang panjang. Kemudian menitik beratkan kajian peristiwa pada pola-pola, gejala, dan karakter. Jadi dalam mengkaji suatu peristiwa, dia hanya melihat pola. Kayak tadi, seperti kerusuhan, yaitu pola-pola kerusuhan atau gejala penjarahan tadi. Jadi hanya berfokus pada itu. Kemudian karakter atau orangnya. Jadi hanya berfokus seperti itu. Kemudian bersifat horizontal, datar. Jadi dia tidak membahas naik turun vertikal, naik yang nanti pembahasannya naik terus ke atas, tidak, tetapi dia horizontal, mendatar. Membahasnya mendatar. Kemudian tidak memiliki konsep perbandingan. Jadi meskipun dia mengkajinya secara meluas, tetapi dia tidak membandingkan antara peristiwa A dan peristiwa B, itu tidak dibandingkan. Kemudian jangkauan atau cakupan kajiannya lebih sempit. Jadi karena dia hanya berfokus pada satu pola, satu peristiwa, maka kajiannya juga akan semakin sempit. Kemudian memiliki kajian yang sangat sistematis. Jadi ketika dia mengamati suatu peristiwa, itu selalu diurutan secara sistematis. Pola-polanya dan teorinya itu secara sistematis terbentuk. Kemudian memiliki sifat kajian yang serius dan mendalam. Karena tadi berpikir atau hanya mengamati satu peristiwa, tentu saja kajiannya itu secara mendalam, karena meluas, menguraikan masalah itu. Nah, maksud dari bersifat horizontal yaitu memanjang dalam ruang dan terbatas dalam waktu. Pada umumnya hanya menjelaskan peristiwanya, intinya saja. Nah, apa ciri-ciri berpikir sinkronik menurut Gunto Wijoyo? Pertama, kerangka berpikir sinkronik itu mengamati kehidupan sosial secara meluas berdasarkan dimensi ruang. Jadi ketika kita mengamati kehidupan sosial, itu yang kita amati itu meluas dalam dimensi ruangnya, tidak hanya satu tempat, tetap beberapa tempat, tapi waktunya sama. Nah, itu sinkronik. Yang kedua, konsep berpikir sinkronik itu memandang kehidupan masyarakat sebagai suatu sistem yang terstruktur dan saling berkaitan dalam satu dengan yang lain. Jadi ketika kita mau mengamati satu peristiwa itu, kita selalu memandang bahwa peristiwa ini digerakkan oleh suatu sistem. Jadi masyarakat itu selalu terbentuk oleh sistem. Ada yang pemimpinnya, kemudian ada yang pengikutnya, ada orang yang netral. Jadi suatu sistem yang terstruktur. Kemudian yang C, menguraikan kehidupan masyarakat secara deskriptif dengan menjelaskan bagian demi bagian. Jadi ketika dia mengamati suatu gejala, misalnya tadi kerusuhan sosial, dia selalu menguraikan kehidupan sosial itu secara deskriptif dari bagian ke bagian. Siapa yang berperan di situ, tokohnya siapa saja, bagaimana tokohnya itu, peranannya apa. Nah, itu dijelaskan secara deskriptif, bagian demi bagian. Kemudian menjelaskan struktur dan fungsi masing-masing unit dalam kondisi statis tetap. Jadi ketika dia mengkaji suatu tadi struktur masyarakat atau lapisan sosial yang ada di masyarakat, dia selalu mengenakan menjelaskan strukturnya dan fungsi-fungsinya siapa, peranannya apa, dalam kondisi yang statis atau tetap, jadi tidak mengalami perubahan. Awalnya dia jabatannya A menjadi jabatan B, jadi tidak, jadi tetap di jabatan yang sama. Kemudian digunakan oleh ilmu sosial seperti sosiologi, antropologi, ekonomi, dan lain-lain. Bagaimana cara berpikir sinkronik dalam sejarah?
Cara berpikir sinkronik dalam sejarah adalah memperluas ruang dalam berpikir, namun secara waktu kita terbatas. Dalam pola sinkronik ini, peristiwa sejarah yang dipelajari adalah sejaman dan melihat sudut sejarah dari ruang yang sama. Pendekatan sinkronik ini mempelajari aspek kurun waktu yang terbatas dan memiliki sifat horizontal, tidak memiliki kuasa perbandingan seperti diakronik. Jadi ketika kita melihat suatu peristiwa, ketika kita menggunakan sinkronik peristiwa sejarah, berarti kita ini akan mengamati struktur peristiwa itu di berbagai ruangan, berbagai tempat, meluas. Pola pikirnya ini melihat suatu peristiwa itu dari sudut ruang yang sama, dari sudut struktur yang sama. Apakah sama ataukah beda. Kemudian contoh berpikir sinkron. Nah, ketika kita melihat perang Jawa, perang Aceh, dan perang Maluku, maka ketika kita mengamati atau mengamatinya dengan menggunakan cara berpikir sinkronik, berarti kita hanya mengamati pola gerakannya, yaitu gerakan sosial yang terjadi di masyarakat pada masa kolonial Belanda. Pola gerakannya, ketika kita melihat suatu perang, berarti ketika kita menggunakan pemikiran sinkronik, berarti kita mengamati polanya peperangan ini dengan waktu tertentu, waktu masa kolonial Belanda 1800 sampai 1900. Nah, ini ternyata terjadi beberapa perang. Nah, ketika kita menggunakan pendekatan sinkronik atau cara berpikir sinkronik, maka kita mengamatinya meluas. Tidak hanya berfokus pada perang Jawa, tetapi di beberapa tempat, perang Jawa, perang Aceh, dan perang Maluku. Nah, kita mengamati dari ketiga ruangan ini. Apa manfaat atau kegunaan dari sinkronik? Yang pertama, sinkronik menganalisa suatu peristiwa tertentu pada titik pada tetap waktunya. Jadi ketika menganalisis suatu peristiwa, dia hanya berfokus pada saat tertentu saja, pada titik waktu tertentu. Kemudian tidak berusaha membuat kesimpulan tentang perkembangan peristiwa atau berkontribusi pada saat ini, tetapi hanya menganalisis suatu kondisi seperti itu. Jadi dia tidak membuat kesimpulan atau perkembangan suatu peristiwa. Dia hanya mengamati peristiwa itu saja saat itu, tidak setelahnya atau sebelumnya, tidak hanya satu peristiwa itu. Kemudian untuk menganalisis gejala-gejala yang luas dalam ruang, tetapi dalam waktu yang terbatas. Jadi menganalisis pola gerakan yang sama tetapi dalam waktu yang sama. Gejala-gejala itu terjadi di beberapa tempat di waktu yang sama. Itu adalah kegunaan dari sinkronik. Nah, apa fungsi sinkronik ini? Yang pertama adalah mengamati kehidupan sosial secara meluas dimensi ruangnya. Jadi ketika kita mengamati kehidupan sosial masyarakat, kita pengamatannya meluas dari ruang-ruangnya, dari berbagai tempat. Kemudian memandang kehidupan masyarakat sebagai suatu sistem yang terstruktur dan saling berkaitan antara satu unit dengan unit yang lain. Jadi ketika kita menggunakan pemikiran sinkronik, berarti mengamati masyarakat itu adalah suatu struktur dari atas sampai tengah sampai bawah. Kemudian yang ketiga, menguraikan kehidupan masyarakat secara deskriptif dengan menjelaskan bagian demi bagian. Jadi setiap struktur di masyarakat, setiap jabatan di masyarakat selalu dijelaskan secara detail. Kemudian yang keempat adalah menjelaskan struktur dan fungsi masing-masing unit dalam kondisi yang statis. Ini membantu mengamati atau menjelaskan masing-masing unit itu dalam kondisi yang tetap, tidak mengalami perkembangan. Kemudian digunakan ilmu seperti geografi, sosiologi, politik, dan antropologi.
Demikian video penjelasan mengenai cara berpikir sinkronis. Sampai jumpa pada video pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.